Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Berjumpa lagi dalam ibadah online di GB Lamtera di minggu terakhir di bulan Juli ini. Kita percaya selama 1 bulan ini Tuhan sudah melindungi kita, menyertai kita. Kita gak perlu khawatir dengan apapun yang sedang terjadi di luar sana. Karena kita tahu kita ada di dalam genggaman tangannya. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa hati kita, bahwa seluruh hidup kita hanya bagi Dia. Kita tahu bahwa Dia Allah yang besar. Kita mau datang kepadanya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami tahu Engkau begitu besar, kasih setiamu di dalam hidupku selamanya. Hanya bagimu Tuhan kami tinggikan namamu. Tiada yang sepertimu selamanya, selamanya. Kami mau menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab benar Tuhan Kau Allah yang besar. Perbuatanmu nyata bagi kehidupan kami. Kau telah nyatakan begitu besar dan kasih karuniamu Tuhan. Kasih karunia dan anugerah-Mu lah yang membuat kami bisa sampai hari ini. Bisa kuat sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Saat ini kami memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik yang kami punya hanya untuk Engkau. Seluruhnya Tuhan, tubuh jiwa roh kami hanya untuk Engkau Tuhan. Biar bisa menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita percaya kita diberi kuasa untuk menaklukkan semua ketakutan, semua kekhawatiran kita. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Amin.
Haleluya, kita mau puji Tuhan dengan lebih sukacita lagi. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita percaya kita diberi kuasa karena kita memiliki iman yang besar bagi Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan atas setiap kita. Kita percaya saat ini Tuhan sudah hadir di setiap rumah-rumah Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sebab kita hidup karena percaya kepadanya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Sebab ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami mau menerima kemenangan darimu. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang besar. Sebab imanku mau bersepakat untuk percaya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Tiada seperti Engkau. Kau Allah yang besar, tiada yang mustahil. Kami percaya. Sebab bagimu saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah perkasa, Allah yang besar. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau yang mengatasi surga dan bumi. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Iya, Tuhan. Allah yang besar, Allah yang perkasa. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau yang berkuasa atas surga dan bumi. Segala kuasa ada di dalam tangan-Mu. Yes, Engkau benar, Allah yang Tuhan. punya otoritas atas kuasa Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Yes, Lord. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur menjadi anak-anak tebusan-Mu. Amin. Dan kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Sehingga saat kami beriman kepadamu, iman kami bukanlah iman yang sia-sia, tapi iman kami adalah iman yang sanggup untuk mengatasi masalah Tuhan. Yes, Lord. Iman yang sanggup menjadikan kenyataan atas harapan kami Ya, Tuhan. benar, Tuhan. Karena Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Ketika kami menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan, maka Engkau mengambil alih sepenuhnya segala aspek kehidupan kami. Dan kami percaya segala yang terbaik Engkau sediakan buat kami Tuhan. Sehingga walaupun halangan, rintangan apapun ada di depan kami Tuhan, Engkau membawa kami menjadi pemenang. Sehingga kami boleh bersaksi atas kemuliaan-Mu, Allah yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Sekarang kami akan sharingkan firman-Mu Tuhan. Kiranya tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Yes, Lord. Ambil alih kami Tuhan dengan segala otoritas ilahi yang daripadamu. Berikan roh hikmat, roh wahyu yang daripadamu. Sehingga kami boleh mengerti isi hati-Mu Tuhan. Dan mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Berikan kami hati seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya berkata, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, khususnya yang ada di rumah yang sudah mengikuti ibadah online. Sungguh bersuka cita kembali kita boleh merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah seperti pedang bermata dua yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini bertema tentang iman yang menjadi kenyataan. Akan diambil dari kisah di dalam Matius pasal 15 ayat 21 hingga 28. Apa itu iman? Menurut Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi iman Kristiani bukanlah iman yang hanya sekedar doktrin atau norma yang diajarkan di gereja. Iman Kristiani adalah iman yang dinamis, yang sangat efektif untuk menyelesaikan masalah. Apa itu iman yang dinamis? Iman yang dinamis artinya iman yang punya semangat, iman yang punya energi, iman yang punya power, yang sanggup bergerak cepat dan mudah menyesuaikan dengan keadaan. Itulah iman Kristiani, yaitu iman yang berenergi, iman yang punya power saudara. Makanya kita tidak sia-sia kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus dan doa yang tekun itu sangat dapat diandalkan untuk menyelesaikan masalah. Membuat harapan kita menjadi kenyataan. Asalkan kita tidak mengimani sesuatu yang salah. Kalau kita mengimani sesuatu yang salah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pastilah iman itu tidak menjadi iman yang dinamis. Bukan menjadi iman yang akan menjadi kenyataan. Iman yang salah itu apa? Misalnya kita mengimani sesuatu milik orang lain menjadi milik kita. Kita mengharapkan misalnya mendapat undian dari sesuatu ya, sampai ditumpangi tangan, sampai mungkin didoakan keliling 7 kali putaran. Mengimani itu akan menjadi milik saya. Itu iman yang untuk memuaskan kedagingan kita. Iman yang untuk menyenangkan hidup kedagingan kita, bukan untuk keperluan memuliakan Tuhan. Asalkan kita beriman dengan benar, bukan untuk memuaskan kedagingan dan keserakahan kita, maka Tuhan sanggup membuat iman kita menjadi kenyataan. Amin Bapak Ibu. Kita akan membaca di Matius pasal 15 ayat 21 hingga 28. Kisah tentang seorang perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru,
kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin Bapak Ibu. Ini kisah yang singkat dan Bapak Ibu mungkin sering mendengar dan membacanya berulang-ulang. Tetapi begitu dalam maknanya. Walaupun kisah ini sepertinya sederhana, tapi kalau kita mau belajar dari seorang perempuan Kanaan ini, kita akan mendapatkan satu hikmat bahwa iman sanggup menjadikan harapan kita sebuah kenyataan. Apa syaratnya supaya iman kita menjadi kenyataan? Yang pertama adalah beriman bahwa Yesus itu Tuhan. Kelihatannya, oh iya, saya juga sudah percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi apa makna Tuhan? Kita akan melihat dari kisah ini kembali bahwa latar belakang wanita ini adalah seorang perempuan Kanaan. Ketika itu Yesus datang ke daerah Tirus dan Sidon. Ini adalah sebuah kota pelabuhan dari provinsi jajahan Romawi. Tirus dan Sidon adalah kota bangsa asing yang bagi orang Yahudi penduduknya adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Bapa. Kota ini dekat pantai Sirofenesia yang sangat makmur, penduduknya kebanyakan rata-rata ekonominya baik. Tetapi penduduk di daerah ini menganut faham politeisme, yaitu kepercayaan adanya banyak dewa dan ilah. Berbeda dengan bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi menganut faham monoteisme yang hanya menganut satu Allah yang besar. Tirus dan Sidon memuja dewa-dewa El-Baal. Contohnya di Tirus itu menyembah dewa matahari, dewa Melkar. Di Sidon menyembah dewi Asyitoret. Akan tetapi ternyata banyaknya dewa-dewa di sini itu tidak mampu menyelesaikan masalah seorang ibu ini, perempuan dari Kanaan, dari Sirofenesia ini. Tentunya wanita ini sudah banyak kehilangan hartanya untuk pemujaan dewa-dewanya. Dia mendengar orang disuruh begini, begitu, pasti dia sudah lakukan semuanya untuk kesembuhan anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Dan pastinya secara mental dia juga sudah kehilangan harapan, dia hampir-hampir putus asa. Tetapi ketika didengarnya Yesus melewati daerahnya bersama murid-muridnya, ia datang kepada Yesus dan berseru dengan membawa harapan dan iman. Dia datang kepada Yesus di ayat 22 berkata, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Ini sangat penting, 3 kata, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Ketika perempuan ini datang dan berkata kasihanilah aku, dia merendahkan dirinya kepada Yesus yang orang Yahudi. Seorang Kanaan datang kepada orang Yahudi dan merendahkan dirinya, kasihanilah aku. Dia merendahkan hati dan merendahkan dirinya. Lalu dia menyebut, ya Tuhan. Pengakuan tentang Yesus yang berkuasa, bahwa yang berhadapan dengan dia, yang ditemui adalah seseorang yang punya power, seseorang yang punya kuasa. Dan dia juga berani berkata, anak Daud. Nanti kita akan bahas apa arti kata Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Perempuan ini menyebutkan Tuhan, itu arti kata Tuhan dipakai oleh perempuan ini adalah kurios. Kata kurios adalah sebutan atau gelar yang diberikan kepada orang yang sangat terhormat.
yang penuh dihormati untuk orang-orang yang punya kuasa, untuk para penguasa-penguasa dan pelindung, untuk pribadi yang absolut. Menurut pemikiran wanita ini, gelar itu hanya boleh dipakai oleh seorang yang benar-benar berkuasa penuh, yang patut dihormati. Dan bagi perempuan ini, orang Kanaan ini, kata kurios ini layak untuk Yesus. Kata Tuhan yang berarti penuh kuasa layak diberikan kepada Yesus. Maka dia datang berseru, kasihanilah aku ya Tuhan. Bahkan ia menyebut Yesus adalah Tuhan sampai 3 kali di ayat 22, ayat 25, dan ayat 27. Ini bukti bahwa ia benar-benar yakin bahwa kuasa Yesus di atas para dewa-dewanya, di atas ilah-ilah yang dia sembah. Dan dia punya harapan besar kepada Yesus. Dan yang kedua, dia menyebut Yesus anak Daud. Perempuan Kanaan ini juga menyebut Yesus sebagai anak Daud. Sebutan ini juga mengamini bahwa Yesus adalah raja yang dijanjikan sesuai perjanjian Allah kepada Daud. Dia juga mengerti akan kisah ini. Dengan penuh keyakinan orang Yahudi sangat merindukan adanya seorang raja yang akan memulihkan kerajaan Daud. Raja yang diurapi. Itu berasal dari keturunan Daud. Itu di 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 15. Kristus yang artinya diurapi juga adalah keturunan Daud. Dan perempuan ini juga tahu tentang Yesus yang datang dari bangsa Yahudi, dia keturunan Daud. Sering dengan banyaknya mujizat yang telah Yesus perbuat, perempuan Kanaan ini berani memproklamirkan bahwa Yesus adalah raja yang akan menduduki tahta Daud. Padahal waktu itu belum, tapi perempuan ini sudah mengimani, dia sudah percaya bahwa Yesus selain dia adalah Tuhan yang penuh kuasa, dia juga adalah anak Daud yang nantinya akan menjadi seorang raja yang berkuasa menduduki tahta Daud. Raja yang diurapi, yang pasti memiliki kuasa untuk menolong serta menyelesaikan masalahnya. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Kata-kata Yesus adalah Tuhan dan anak Daud. Bagaimana dengan kita? Kita menempatkan Yesus seberapa tinggi di dalam hati kita, di dalam hidup kita, khususnya saat kita menghadapi masalah. Kita yang anak-anak Tuhan, kita yang orang percaya, sebagaimana kita menghormati Yesus di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita menempatkan Yesus itu di posisi apa? Ataukah hanya sekedar di dalam ucapan dan doa atau penyembahan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi sikap kita bagaimana? Dibandingkan dengan kesibukan kita sehari-hari, dibandingkan dengan tantangan-tantangan, omongan-omongan orang yang melemahkan kita, dibandingkan dengan kenyataan yang ada di depan mata kita, masihkah kita beriman bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang paling berkuasa, dan dia adalah raja di atas segala raja. Aplikasinya kita yang sudah mengenal Yesus, mari kita introspeksi dalam kehidupan kita, dalam setiap masalah kita. Kita tempatkan Yesus di posisi apa? Di tempat tertinggikah? Atau Tuhan Yesus masih dikalahkan dengan kesibukan-kesibukan kita dalam kita bekerja? Atau kita sudah putus asa dan menjadi lelah karena ada suara-suara orang yang mengintimidasi? Atau mungkin karena kenyataannya belum ada perubahan. Apapun masalah kita, milikilah iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja yang berkuasa, yang mampu menyelesaikan masalah saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan mengatakan di Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan Ibrani 13 ayat 8 juga mengatakan bahwa kuasanya tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Luar biasa Bapak Ibu. Dan Ibrani 10 ayat 13 mengatakan, dan segala ilah serta penguasa berada di tumpuan kakinya. Jelas Yesus adalah yang paling berkuasa. Amin Bapak Ibu. Lalu yang kedua, bagaimana supaya iman kita dapat menjadi kenyataan? Selain yang pertama, beriman pada Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, beriman dengan sepenuh hati. Kita lihat di pasal 15, Matius pasal 15 ayat 23 hingga 25.
Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Luar biasa Bapak Ibu. Dengan sepenuh hati, artinya sungguh-sungguh wanita ini punya niat yang sungguh-sungguh, yang serius, punya tekad yang bulat. Sekalipun perempuan ini sudah memiliki konsep yang benar, pemahaman yang benar tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan yang paling berkuasa dan dia adalah anak Daud, tetapi ia masih harus menghadapi 2 ujian berat Bapak Ibu. Memang iman itu harus teruji, iman yang berkualitas itu harus diuji. Di ayat 23 itu respon Yesus adalah Yesus sama sekali tidak menjawab. Bayangkan Bapak Ibu kalau minta tolong pada orang, orangnya diam saja. Dan mungkin angkuh, dengan sikap yang angkuh tidak mau menjawab. Bagaimana perasaannya? Sekali Yesus mau menjawab, jawabannya sangat tegas dan tanpa kompromi. Dia berkata, aku hanya diutus untuk bangsa Israel. Bagi domba-dombaku, itu jawaban yang tegas. Dengan kata lain, kamu itu bukan bangsa Israel, kamu bukan domba-dombaku. Seolah-olah sudah tidak ada harapan. Bahkan murid-muridnya membantai Yesus untuk mengusir perempuan itu. Mengusir itu adalah satu kata penolakan Bapak Ibu. Bagaimana perasaannya? Dia sudah datang merendahkan diri. Dia berkali-kali berkata, Tuhan tolonglah aku, kasihanilah aku. Tetapi responnya seperti ini. Kenyataannya di depan mata seperti ini, padahal konsep dia sudah benar. Dalam kondisi seperti ini, perempuan ini tidak sakit hati, tidak kecewa, tidak lemah imannya. Kenyataannya di sini dikatakan justru dia lebih mendekati Yesus. Dan dia mendekati untuk apa? Bukan untuk marah-marah sama Yesus, tetapi dia untuk datang menyembah dia Bapak Ibu. Di ayat 25 ada orang yang sudah dimarah-marahi mungkin ya, mau diusir, ditolak, tapi datang justru semakin delosor, semakin menyembah dia. Ini yang dilakukan perempuan ini. Bagaimana dengan kita? Saat kita kecewa, doa kita tidak dijawab, harapan yang ada di depan mata tidak menjadi kenyataan. Bertolak belakang, seakan-akan sudah tertutup, tidak ada harapan lagi. Maukah kita tetap mempunyai hati yang penuh, sepenuh hati, punya niat tekad yang bulat untuk terus sungguh-sungguh maju dan mendekat. Dan ujian yang kedua, iman yang semakin dekat dengan Tuhan, justru semakin dekat. Perempuan ini dihalang-halangi imannya, tetapi justru ia semakin dekat kepada Tuhan. Saat kita mengalami masalah, mengalami pergumulan, jangan menjauh Bapak Ibu, tapi ayo kita semakin dekat. Bapak Ibu tidak salah pilih, mempunyai Tuhan yang penuh kuasa. Datang makin mendekat. Setelah mendekat kepada Yesus, ia tidak untuk protes dengan sikap Yesus, atau menyalahkan situasi, atau menuntut, atau bahkan merengek-rengek, atau meratapi keadaannya. Banyak di antara kita mengasihani diri sendiri. Aku sudah pelayanan, aku sudah rajin ibadah, aku sudah memberikan persembahan, tapi kok ini hasilnya? Mengasihani diri sendiri. Tapi perempuan ini ia datang mendekat, bahkan menyembah. Dalam budaya orang Yahudi, sikap menyembah itu seperti orang tiarap. Jadi dia meletakkan badannya dengan kepala menyentuh ke tanah. Makna dari sikap menyembah adalah memuliakan, menghormati orang yang disembahnya. Selain tadi sudah menganggap Yesus raja, Yesus anak Daud, tidak hanya dengan mulutnya, tetapi dengan sikapnya dia juga memperlakukan Yesus sebagai raja, orang yang berkuasa. Dia datang menyembah, memuliakan, menghormati, dan menyembah di sini dengan sikapnya itu juga memiliki unsur penyerahan diri seutuhnya secara total. Seperti seorang budak yang menyerahkan diri seutuhnya kepada tuannya. Inilah sikap perempuan ini. Sikap perempuan ini menunjukkan sikap penyerahan kepada Tuhan dengan segenap hatinya.
iman perempuan ini terarah hanya kepada pribadi Yesus. Dia hanya fokus kepada pribadi Yesus, bukan terhadap tantangan, bukan terhadap rintangan yang ada di depannya, bukan terhadap masalah yang belum selesai yang masih ada di depan mata. Perempuan ini mengagungkan Yesus bukan hanya dengan perkataannya saja, tetapi juga lewat sikap dan perbuatannya yang tahan uji. Luar biasa Bapak Ibu. Saya akan ada sedikit kesaksian ketika saya mengalami satu masalah besar. Waktu itu saya mempunyai rumah yang sangat-sangat buruk keadaannya, atapnya sudah hancur semua, bahkan kalau hujan itu air tembus Bapak Ibu. Suami saya keadaannya stroke. Kami tinggal di kontrakan yang dikontrakan oleh saudara. Lalu bagaimana saya akan membangun rumah ini? Uang kami pas-pasan karena suami sedang sakit, masih juga butuh biaya untuk perawatan selanjutnya. Apa yang bisa kami lakukan? Kami hanya punya Tuhan. Kami hanya punya Tuhan dan iman. Lalu saya bersama 2 anak saya, waktu itu anak saya berumur kira-kira kelas 2 SMP dan kelas 2 SD. Itu saya ajak selalu berdoa bersama. Kebetulan anak saya bisa main gitar. Di situ di rumah itu yang keadaannya sudah tidak baik, tidak layak untuk ditempati, kami berdoa menyembah Tuhan. Dan saya mendapat satu hikmat untuk terus melangkah. Seperti Yosua ketika menyeberang sungai Yordan. Ketika engkau melangkahkan kakimu, maka air itu masalah itu akan sibak. Bagaimana tuh? Saya itu juga takut karena uang saya pas-pasan. Ketika saya tanya kepada orang-orang, tidak akan cukup Bu untuk merenovasi rumah ini karena ini harus dari nol, harus diruntuhkan. Saya tanya kepada teman gereja yang saya percaya, dia juga bilang begitu, gak cukup Bu kalau segitu, minimal segini. Saya masih kurang banyak waktu itu. Padahal saya juga tidak bekerja, saya hanya membantu gereja karena suami saya masih harus butuh perhatian. Kami hanya datang seperti itu kepada Tuhan, tetapi dengan iman saya melangkah. Orang-orang di sekitar kami menghina kami. Tetangga bilang, sudah tidak usah dijual aja rumahnya. Orang perempuan sendiri kok mau bangun rumah, nanti dihapusi sama kontraktor, bilang gitu. Sudah dijual aja, ada yang nawar sangat murah sekali tetangga. Kami tidak berikan, karena rumah itu sebetulnya sangat bermakna buat kami. Ya. Lalu ada lagi, bahkan bakul soto itu menghina saya Bapak Ibu. Sudah tidak usah dibangun, wong kayak gini, sudah nanti tak jual, tak cari ke pembeli. Tidak bakal bisa, tidak. Wong perempuan kayak ngurusi suami, stroke, anak kecil-kecil kok meh bangun. Tidak bakal jadi, nanti baru setengah jadi, nanti ditinggal kontraktornya, dihapusi katanya begitu. Semua mengintimidasi saya Bapak Ibu, tetapi dengan iman saya melangkah. Tuhan, kalau Engkau yang menyuruh, saya akan lakukan. Lalu saya melangkah, saya mulai membangun dengan tukang batu kenalan saya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, seperti perempuan ini, setiap saat saya bersama anak saya itu doa nyembah. Dan akhirnya 3 bulan rumah itu selesai Bapak Ibu. Rumah itu sekarang cantik dan megah, luar biasa, itu adalah berkat Tuhan. Dan setelah selesai membangun rumah itu, saya tidak punya utang. Ada saja Tuhan kirim berkat saat perjalanan rumah itu. Ada saja orang yang dikirim Tuhan untuk memberkati kami. Kami tidak memasukkan surat rumah ke bank. Dan rumah itu dalam 3 bulan lebih, itu 3 bulan atau 6 bulan, itu selesai. Dan sangat indah Bapak Ibu. Luar biasa. Dan satu hal, ketika saya memandangi rumah saya dari halaman depan, itu bakul soto itu lewat. Dia berkata, Bu, ndak nyangka, benar saya ndak nyangka, saya kagum. Gusti Allah Ibu itu sinten, dia bilang gitu. Hebat ya, kok bisa rumah ini jadi, saya ndak nyangka. Saya di situ menangis terharu Bapak Ibu. Karena ada suara yang berkata, anakku, jika engkau percaya kepadaku, engkau tidak akan dipermalukan. Dan benar ada ayatnya Bapak Ibu, saya cari di Roma 10 pasal 11.
Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, Bapak Ibu. Tetangga saya juga berkata, saya heran lihat ibu, bojo setruk anak kecil-kecil, kok ya rumahnya jadi dan indah dan bagus, Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Luar biasa, dan saya tidak punya utang ketika selesai membangun rumah itu, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, makanya jangan pesimis, jangan ragu bahwa kita punya Allah yang besar. Ketika kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan, kita datang kepadanya dengan segenap hati kita. Itu bagi orang yang percaya kepadanya, itu tidak sia-sia dan tidak akan dipermalukan. Bagaimana sikap kita saat menghadapi ujian iman? Saat semuanya merintangi, tidak mendukung, bahkan mencemooh. Saat Tuhan seakan tidak peduli dan diam saja, tidak mau menjawab doa Bapak Ibu. Adakah kita semakin dekat kepadanya dan datang untuk menyembah Dia? Arti menyembah adalah penyerahan total kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita seutuhnya, pasrah kepada Tuhan. Tetapi pasrah yang aktif Bapak Ibu, bukan yang pasif. Dalam menolong kita, Tuhan tidak melihat besar kecilnya masalah kita. Melainkan Tuhan melihat hati kita dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Apakah sepenuh hati atau tidak. Iman yang sepenuh hati akan mampu menghadapi tantangan. Bahkan baik tantangan dalam diri sendiri, dari orang lain maupun tantangan dari situasi dan kondisi. Marilah kita beriman sepenuh hati, tidak akan mundur karena tantangan apapun. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, berimanlah dengan kesetiaan. Di Matius pasal 15 ayat 26 dan 27 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan ini, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, banyak orang dapat memulai dengan baik, namun tidak tekun, tidak setia, sehingga yang diimani belum sampai menjadi kenyataan, ia sudah menyerah Bapak Ibu. Kata setia adalah sikap yang tetap dan memiliki komitmen terhadap sesuatu, baik itu terhadap pasangan, terhadap ide, tujuan, atau kewajiban. Tapi intinya adalah sikap yang tetap, tidak berubah-ubah dan berkomitmen. Setia dan taat itu berbeda ya. Taat adalah tindakan, kalau setia adalah sikap hati. Taat adalah tindakan yang tunduk dan patuh. Orang setia pasti dia taat, tapi orang taat belum tentu setia. Karena orang taat mungkin bisa ada sepanjang kurun waktu. Ketika mungkin taatnya dia karena seorang bawahan yang taat kepada pimpinannya. Begitu sudah tidak menjadi pimpinannya, tidak taat lagi bisa Bapak Ibu. Tapi kalau setia enggak, setia harus seterusnya. Sikap yang tetap. Perempuan Kanaan ini sudah memulai dengan baik. Dan walaupun banyak tantangan, ia tetap setia. Jadi kata setia itu juga selalu diiringi walaupun apa tetap tidak berubah ya. Yang pertama dia setia itu apa? Tidak kecewa Bapak Ibu. Tadi kita sudah bahas bahwa dia mengalami banyak tantangan dan kesetiaannya juga diuji, dibuktikan dengan ujian ya. Karena setia itu sikap hati, enggak bisa dilihat dengan ujian. Kesetiaan dibuktikan dengan ujian. Perempuan ini menghadapi ujian dan 3 kali perempuan ini memiliki alasan untuk kecewa, mundur dan pergi meninggalkan Yesus. Ketika permohonannya tampaknya ditolak dengan sikap sinis baik oleh Yesus maupun muridnya di ayat 23 tadi ketika Yesus diam saja dan muridnya malah mengusir. Lalu alasan yang kedua untuk dia mundur adalah permohonannya tampaknya juga ditolak dengan kata-kata Yesus yang keras, tegas, tanpa kompromi. Di ayat 24 ketika Yesus berkata, aku hanya diutus untuk bangsa Israel. Lalu alasan yang ketiga, ini yang sangat menyakitkan, yang dia harusnya mundur, itu permohonannya tampaknya sungguh-sungguh ditolak. Dengan kata-kata Yesus yang pedas Bapak Ibu dan menyakitkan. Yesus berkata apa? Bahwa di ayat 26 bahwa
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak ini dan melemparkannya kepada anjing. Berarti Yesus mengidentikan wanita ini dengan anjing, Bapak Ibu. Tetapi dia tidak kecewa. Hebat Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami satu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita kecewa, apakah kita terus sudah tidak usah ke gereja lagi? Sudah kita cari iman yang lain lagi? Sudah tidak usah pergi ke situ lagi, ibadah lagi? Percuma, karena Tuhan sudah mengecewakan saya. Janganlah saudara seperti itu ya. Tetaplah setia. Setia itu walaupun apapun tetap setia. Karena barang siapa setia dan tahan uji akan menerima upahnya. Dan yang B adalah ujiannya itu dia lolos, tidak sakit hati. Apa maksud kata anjing di ayat 26? Nah, kita bahas dulu. Ada dua istilah kata anjing dalam bahasa Yunani. Kata kuon itu adalah anjing liar, sedangkan kunarion itu adalah anjing piaraan. Kata yang dipakai di ayat 26 ini adalah kata kunarion, yaitu anjing piaraan. Tuhan Yesus sebetulnya sedang membuat satu perumpamaan, yaitu tentang seorang pemilik rumah, yaitu Tuhan Yesus, dan anak di sekitar mejanya adalah bangsa Israel, dan roti yang di atas meja itu adalah berkat Tuhan. Lalu anjing, sebutan anjing piaraan itu maksudnya Yesus tidak untuk satu penghinaan sebetulnya, kecuali kalau dia menyebutnya sebutan anjing liar ya. Tetapi untuk menjelaskan bahwa Tuhan Yesus memiliki prioritas berkat untuk bangsa Israel seperti yang dikatakan sebelumnya. Sehingga Tuhan Yesus memberikan perkataan ini lagi dalam bentuk perumpamaan. Tetapi hebatnya perempuan ini dalam keadaan dia bersedih, dalam keadaan dia tertekan, memahami perumpamaan yang Yesus berikan. Hebat sekali, dia peka, rohnya itu peka Bapak Ibu. Sehingga dia tidak menyerah, dia tidak sakit hati, justru dia tidak hanya maju menyembah, tapi ia terus maju, tetap setia semakin mendekati Yesus. Bahkan dengan iman ia menjawab, karena dia tahu, dia mudeng ya Bapak Ibu, benar Tuhan. Dia tidak protes, dia tidak menyangkal perkataan Yesus. Benar Tuhan, namun anjing itu berarti dirinya, saya, anjing piaraan itu makan remah-remah. Tidak minta rotinya, saya tidak minta berkat rotinya, tapi remah-remahnya saja yang jatuh dari meja tuannya. Karena imannya begitu besar, tidak perlu roti, remahnya saja pasti bisa menyembuhkan anak saya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini adalah satu bukti iman yang disertai kesetiaan. Belum dijawab permohonannya, ia dengan setia terus maju melewati rintangan. Dan akhirnya tidak sia-sia. Di 1 Korintus 3 ayat 14 mengatakan jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Dia membangun imannya dengan sungguh hati, segenap hati, dan dengan setia. Hasil dari iman wanita Kanaan ini ada di ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga, tidak besok Bapak Ibu, seketika itu juga anaknya sembuh. Amin Bapak Ibu. Yesus berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Ini satu kata pujian. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Iman perempuan ini tidak sia-sia. Ia tahu bahwa Yesus itu penuh kuasa. Sehingga dia mampu menyembuhkan anaknya hanya dengan remah-remahnya saja. Di Mazmur 33 ayat 9 mengatakan sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Tidak perlu tumpang tangan, tidak perlu anaknya dibawa-bawa, tidak perlu. Sebab dengan dia berfirman semuanya jadi. Wanita ini benar-benar mengerti kuasa Yesus. Yesus memuji iman perempuan ini, besar imanmu. Iman yang kuat, iman yang tahan uji. Sekalipun tampaknya awalnya tidak baik, tetapi yang dilakukan Yesus itu pasti selalu baik Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak pernah salah, Tuhan Yesus tidak pernah tidak baik. Dia memberikan tepat pada waktunya. Kalau permohonan kita mungkin belum dijawab, berarti dia sedang menyediakan sesuatu yang lebih besar dari permohonan kita. Amin. Sekalipun tampaknya terlambat, tapi apa yang dilakukan Yesus tidak pernah terlambat.
permohonan perempuan ini dikabulkan karena imannya yang besar. Seketika itu juga anaknya sembuh dan imannya menjadi kenyataan. Bagaimana dengan aplikasinya? Berimanlah dengan setia Bapak Ibu, jangan goyah, tetap terus komitmen ya, tidak berubah. Artinya terus menerus maju, tidak dibatasi waktu, tidak mundur karena halangan, tidak bosan karena belum dijawab, dan orang yang setia akan menuai hasilnya. Kesimpulannya adalah perempuan Kanaan ini yang adalah orang asing tadi ya, Kunarion, bahkan Tuhan menganggap anjing piaraan. Ini saja ditolong oleh Yesus. Terlebih-lebih kita Bapak Ibu, anak-anaknya, orang percaya, pasti Tuhan akan memberikan perhatian secara istimewa kepada kita. Roti untuk anak-anak. Tadi Tuhan Yesus berkata seperti itu. Jatah Bapak Ibu semua dan saya. Maka dari itu kita yang diberi anugerah Bapak Ibu untuk menerima berkat Tuhan ini yang seharusnya menjadi bagian orang percaya. Jangan Bapak Ibu sia-siakan. Tetaplah membangun iman. Yang terpenting sekarang ialah memperbarui kualitas iman kita. Kualitas iman kita. Dalam kondisi apapun, sampai kapanpun, berimanlah bahwa Yesus itu Tuhan. Kuasanya tidak tertandingi. Amin. Berimanlah dengan sepenuh hati, maju terus menghadapi tantangan, walaupun apapun yang terjadi. Dan berimanlah dengan kesetiaan sampai iman menjadi kenyataan. Nah, sebelum kita masuk dalam doa, mari kita nyanyikan satu pujian dengan iman. Bapak Ibu dengan iman nyanyikan bahwa aku percaya Tuhanku dahsyat. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan satu pujian, aku percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Inilah pengakuan iman kami Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami semakin percaya, kami semakin yakin bahwa kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa, Allah yang tidak tertandingi. Kami bangga punya Allah seperti Engkau.
tolong kami Tuhan dalam setiap hari-hari kami. Ketika kami lemah Tuhan Engkau kuatkan. Ketika kami jatuh Tuhan Engkau yang bangunkan kami. Biarlah Tuhan iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami semakin terarah fokus hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Engkau tinggal berfirman semuanya ada. Engkau tinggal memerintah semuanya jadi. Dan langit adalah tahtamu, bumi adalah tumpuan kakimu. Dan segala yang ada di bumi termasuk masalah kami hanya ada di tumpuan kakimu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Ampuni kami saat kami kadang lemah, saat kami tidak setia, saat kami goyah, saat kami terintimidasi oleh keadaan, oleh perkataan, oleh kenyataan yang ada. Oh ampuni kami Tuhan. Tapi kebenaran firman-Mu ini akan membangkitkan kami, memulihkan kami. Untuk kami tetap setia kepadamu. Sehingga selain kami punya iman, Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Kami tetap datang kepadamu dengan iman, dengan sepenuh hati kami. Dan kami mau punya iman yang senantiasa setia Tuhan kepadamu. Sebab Engkau lebih dahulu setia kepada kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Tolonglah anak-anak-Mu yang sekarang ini sedang menghadapi masalah, yang punya pergumulan, mungkin sakit, penyakit Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau sanggup, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Mungkin keadaan Tuhan secara dokter memvonis Tuhan, tetapi Engkau Allah yang berkuasa. Engkau sanggup memulihkan dan membalikan semua keadaan menjadi baik. Terima kasih Bapa. Asal semuanya sesuai dengan rencanamu, pasti rencanamu tidak pernah gagal dan digenapi. Biarlah hidup kami semakin memuliakan Engkau, hidup kami boleh semakin membawa Tuhan jiwa-jiwa kepadamu dengan karya-karyamu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, penuhi hati kami dengan roh-Mu, bantu kami untuk melakukan firman-Mu. Untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini dan mampukan kami melakukannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menerima berkat Tuhan dan menerima firman Tuhan, serta siap melakukannya berkata, amin. Bapak Ibu, mari saya ajak Bapak Ibu untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita juga menyembah Tuhan dengan harta kita yang harta yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, inilah kami, sebagai ucapan syukur kami datang kepadamu Tuhan. Dengan membawa persembahan kami. Sebab siapakah kami ini sehingga kami dapat membawa persembahan ini di hadapan-Mu. Kalau bukan Engkau yang memberkati kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan tangan kami sehingga menjadi berhasil dan beruntung. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, menjijikan, menguduskan persembahan yang kami bawa. Sehingga berguna bagi pelebaran pekerjaan-Mu Tuhan. Dan menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kau berikan roh takut akan Engkau bagi orang yang mengelolanya. Sehingga setiap rupiah yang dipakainya hanya berguna bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak. Dan sekarang mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah ini. Dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amen. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Diberkatilah hidupmu dan hidup pernikahanmu. Amen. Diberkatilah orang tuamu dan anak-anakmu. Amen. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah masa studimu. Dan diberkatilah masa pensiunmu. Amen. Diberkatilah juga pekerjaan tanganmu. Amen. Apa yang kau kerjakan dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung. Amen. Sekarang kiranya terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Tuhan memberkati. Haleluya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa iman kita punya kuasa yang besar. Jadi kita mau memiliki iman yang lebih besar lagi. Amin. Amin. Kita telah diberi kuasa oleh Raja yang mulia, Tuhan kita. Ku diberi kuasa dari Raja mulia,
menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus pasti memberkati.